teman-teman, jumpa lagi di channel aku, Levina TJIA. Sekarang ini tuh jam 4 sore ya. Ini lihat ya, aku pakai jaket tebel. Padahal ini di dalam kamar, tapi dingin. Kalau suhu di luar itu 46 derajat Fahrenheit. Aku nggak tahu deh berapa itu di Celsius ya. Tapi di dalam kamar ini aja rasanya dingin gitu. Aku sampai pakai kaos kaki juga. Jadi waktu aku sebelum datang ke sini itu ya, itu adik ipar aku itu bilang, katanya kalau di Texas ini cuacanya hampir sama dengan di Indonesia. Nah, adik ipar aku itu dulu dengan mama mertua itu dulu mereka tinggal di Texas, tapi sekarang mereka tuh pindah ke Wyoming. Tapi kalau di Wyoming itu memang bersalju ya, dingin sekali kalau di sana. Jadi waktu adik ipar aku bilang, ya kamu tenang deh, kalau di Texas sih cuacanya sama dengan di Indonesia, anget gitu, kamu akan feel at home kalau di Texas. Nah, jadi aku tuh udah tenang ya. Ternyata pas aku nyampe sini, buat aku di sini juga dingin banget, apalagi di sana, di tempat tinggal mereka. Padahal katanya di Texas ini adalah yang lumayan hangat lah, lumayan yang paling hangat di Amerika ini gitu. Yang paling hangat aja buat aku mah kedinginan. Jadi aku barusan ngecek ya, 46 derajat Fahrenheit itu sekitar 8 derajat Celcius. Dinginnya. Nah, teman-teman, beberapa hari ini di sini tuh kalau sore hujan. Nah, cuma khusus hari ini tuh dari tadi pagi ya, dari jam 4 subuh tadi itu sudah hujan terus gitu, sampai sekarang masih gerimis kecil di luar. Makanya cuacanya lumayan dingin ya. Nah, mudah-mudahan ya mulai besok sudah bisa lebih hangat. Jadi ini sekarang sudah hampir jam 9 malam ya waktu sini. Tapi masih dingin, buat aku sih masih dingin. Ini karena dingin ya, kulit itu pada kering loh. Ini bibir aku tuh sampai pada kering, tangan kaki juga kulitnya semua pada kering. Jadi dulu tuh waktu aku masih LDR, kalau video call tuh aku selalu nanya sama suami aku, gimana suhu di sana, dingin atau panas. Dia selalu bilang ya normal. Ternyata normal tuh ya menurut dia, karena dia kan memang besar di sini, lahir di sini, besar di sini, sudah biasa. Tapi kalau buat ukuran kita yang orang Indonesia itu tuh, kalau buat aku sih emang orang gak gitu tahan dingin, ya terhitung dingin. Nah, terus teman-teman, aku mau cerita ya. Ada satu lagi hal yang bikin aku kaget waktu pertama aku nyampe sini, yaitu masalah toilet ya, masalah buang air besar. Jadi untuk semua toilet di sini itu tidak ada sprayernya atau selang ya, yang ada di toilet ya. Biasanya kalau di Indonesia itu kan kita kan di toilet tuh ada selang ya, maaf ya, untuk cebok gitu. Kalau di sini itu toiletnya benar-benar tidak ada sprayernya, cuma ada tisu. Dan bukan rata-rata ya, kayaknya hampir semua kamar mandi mereka tuh kering, tidak basah seperti kamar mandi kita di Indonesia. Nah, jadi waktu itu aku cukup kaget ya, aku pas sama anakku pas buang air gitu, waduh nggak ada air, gimana ini? Jadi waktu itu suami aku udah kasih tahu, ya kalau di sini memang seperti itu, kamu harus pakai tisu. Sampai dia tuh ngajarin aku dan anakku gimana cara cebok pakai tisu gitu ya. Kalau kita kan biasa pakai air di Indonesia gitu. Ya kalau di sini nggak bisa pakai air, nanti lantai kamar mandinya jadi basah gitu. Sedangkan mereka lantai kamar mandi aja tuh mereka tuh taruh karpet gitu, jadi kering kamar mandinya, kering, nggak bau gitu, nggak lembab ya. Nah gitu teman-teman. Nah terus waktu suami aku jemput aku ke Indonesia kemarin,
dia sempat nginep di rumah aku ya, cuma semalam doang karena waktu itu kondisinya kami dalam keadaan tegang ya, mau cepet-cepet balik lagi ke balik ke bandara untuk cepet-cepet bisa berangkat ya, karena waktu itu udah gosipnya akan lockdown segala macem ya, tapi ternyata enggak ya. Jadi waktu dia nginep di rumah aku dia nggak bisa mandi, dia bingung dengan kamar mandi kita yang di Indonesia ya. Kan kalau kamar mandi kita kan pakai bak, dan kamar mandi aku ya kan pakai bak, dan kita harus menyiduk airnya pakai gayung. Dia bingung, aku nggak tahu aku gimana, nggak bisa mandi ya seperti ini, karena dia tuh biasa mandinya tuh yang pakai shower gitu. Sampai masuk kamar mandi juga, kan kamar mandi aku tuh basah ya, kamar mandi kita di Indonesia kan biasa kan lantainya basah gitu. Dia tuh sampai kayaknya jijik gitu mau nginjek lantai kamar mandinya karena basah begitu. Lalu perbedaan mencolok lainnya, di sini tuh tidak ada tukang jual makanan keliling ya. Seperti kalau kita tuh kan banyak ya tukang bakso, tukang somai, tukang bubur ayam, batagor. Tiap hari itu pasti banyak yang lewat. Di sini sama sekali tidak ada tukang makanan yang lewat ya. Makanya setiap hari itu harus masak. Jadi kalau belanja ke supermarket itu sekalian belanjanya banyak ya, karena untuk sehari-hari. Dan tiap hari di sini aku masak. Tapi enaknya di sini tuh ya, kalau misalnya kita mau masak daging ayam, sudah ada kemasan daging ayam potongan gitu. Misalnya mau dadanya aja, sudah ada satu kemasan dadanya saja. Sudah paling tinggal kita bersihkan, tinggal kita masak gitu. Nah gitu teman-teman, memang masa-masa ini tuh memang adalah masa-masa yang sulit ya, terutama dengan pandemik virus corona ini. Di semuanya negara ya sama saja, masa-masa dimana kita harus karantina diri sendiri, nggak bisa bebas pergi keluar. Nah terus selama aku di sini juga ya, orang-orang di sini tuh pada stay di rumah masing-masing ya, mungkin ya karena pandemik virus corona ini ya. Nggak tahu kalau nanti aku sudah pindah ke perumahan, mungkin aku bisa nanggap. Nah gitu teman-teman, ini juga aku sama anakku juga masih dalam tahap adaptasi. Kami terus bawa dalam doa dan perlu sabar juga. Terima kasih untuk dukungan keluarga yang terus mendoakan kami. Semoga kami bisa bertahan. Demikian video ini ya teman-teman. Semoga videoku ini bisa jadi masukan yang bermanfaat buat kalian. Terima kasih.